Hai, saya Triwidiatmoko and welcome on my YouTube channel. Halo, apa kabar teman-teman semua? Kayaknya udah lama banget nih saya nggak update video, hampir 2 tahun kayaknya. Dan terakhir update video itu malah bukan konten pribadi, tapi konten dari sponsor yang di-upload di YouTube channel saya. Nah, kali ini kayaknya mau coba untuk lebih rajin lagi dalam bikin konten gitu kan ya, dan lebih variatif lagi nih konten-konten yang bakal dibikin. Kalau tempo hari kan beberapa konten yang dibikin itu namanya Ngopi with Triwi, Ngobrol Happy with Triwi. Nah, mungkin suatu waktu nanti ya, ngobrol happy-nya itu bisa muncul lagi, tapi selain ngobrol happy, itu juga bakal ada konten-konten lainnya yang dibikin lebih variatif lagi, tetap dengan insight positif yang mau coba di-share. Nah, seperti yang sekarang mau coba dibikin kontennya, gue bakal coba bikin soal yang namanya houseplants alias tanaman hias, dan terutama untuk yang indoor ya. Karena beberapa bulan terakhir ini gue lagi suka banget sama namanya tanaman hias. Tapi ini disclaimer dulu bahwa di sini gue bukan houseplant expert, gue bukan ahli soal tanaman hias, dan ini masih newbie banget, masih pemula banget, baru kayak sekitar 5 bulan gue berkecimpung dan mengurus yang namanya tanaman hias. Dan niat untuk bikin video ini bukan mau sok-sokan ngasih tips ataupun trik dan juga informasi-informasi soal tanaman hias, terutama yang indoor, tapi mau coba untuk sharing melalui video. Siapa tahu teman-teman juga punya beberapa opini dan juga beberapa tips and trik yang bisa kita diskusikan dan juga kita sharing buat semua penghobi tanaman hias, terutama yang indoor kayak yang gue coba tekuni selama beberapa bulan ini ya. Nah, jadi gue baru mulai berinteraksi sama yang namanya tanaman itu awal April kemarin ya. Dan sebelum-sebelumnya, seumur hidup gue nggak pernah bertangan dingin sama yang namanya tanaman hias. Bahkan kalau coba-coba nanam apapun itu pasti ujung-ujungnya mati. Beberapa tahun yang lalu gue coba merawat yang namanya sirih gading, cuma bertahan beberapa bulan dan akhirnya membusuk dan juga mati. Jadi ekspektasinya nggak terlalu tinggi untuk mencoba yang namanya menanam tanaman hias pada saat awal April kemarin ya. Jadi begitu pandemi COVID-19 itu masuk ke Indonesia, gue mulai mencoba berpikir nih, kira-kira aktivitas apa nih ya yang bisa gue coba lakukan lagi untuk bisa mengisi kekosongan waktu di rumah aja. Dan di situ akhirnya memutuskan untuk beli tanaman hias yang pertama kali ya setelah survei ke sana kemari, yaitu Sansevieria trifasciata atau lidah mertua. Nah, kenapa akhirnya milih lidah mertua? Itu karena banyak yang bilang dan juga informasi-informasi hasil googling bahwa tanaman ini manfaatnya banyak banget. Plus, ini juga merupakan salah satu tanaman yang tahan banting ya. Tapi ternyata yang namanya tanaman itu adiktif buat gue. Nyandu banget. Baru punya satu, baru kayak beberapa hari gitu punya, udah mulai ngiler lagi tanaman-tanaman yang lainnya gitu kan ya. Dan sampai akhirnya masuk bulan kelima ini, lumayan banyak banget tanaman-tanaman yang sudah gue punya di tempat tinggal gue yang ukurannya ya nggak banyak. Ada kamar tidur, ruang TV, dapur, balkon, and that's it gitu kan ya. Dan the brightest point atau the brightest spot di tempat tinggal gue itu yang paling terang hanya di dapur dan juga di balkon. Tapi gue nggak mungkin taruh tanaman-tanaman gue hanya di dapur atau di balkon aja. Sementara kan kita pengen kayak ruangan-ruangan lain juga diisi sama yang namanya tanaman-tanaman hias gitu kan ya. Tapi itu nggak menyurutkan atau nggak membuat gue nyerah untuk nambahin koleksi tanaman hias. Dan akhirnya gue mencoba untuk membeli beberapa tanaman-tanaman hias itu sendiri dan gue coba merawat. Dan biasanya gue nggak terlalu ngikutin tren. Gue akan selalu pilih tanaman hias itu berdasarkan tampilan daunnya, cantik atau enggak, menarik atau enggak, kayak gitu kan ya. Terus juga yang paling penting nomor 2, karena kondisinya lagi pandemi, gue akan selalu lihat harganya murah atau enggak. Karena kalau mau ikutin tren pasti harganya mahal-mahal karena lagi tren tanamannya. Tapi kalau kita lihat harganya murah dan terjangkau, gue pasti akan coba beli gitu kan ya. Dan ukurannya buat gue nggak terlalu besar karena space tempat tinggal gue juga nggak terlalu luas. Jadi kalau tanamannya terlalu besar malah bikin aktivitas dan juga ruang gerak gue agak sedikit terhambat. Apalagi gue punya yang namanya kucing dan itu sangat aktif kucing gue itu sendiri ya. Jadi
akhirnya beberapa hal tadi itu yang gue pertimbangkan, termasuk akhirnya akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini, gue akan selalu memilih karakter tanaman hias yang sesuai dengan kondisi tempat tinggal gue. Entah mungkin dari segi lightingnya, ataupun mungkin juga dari segi kelembapannya, kayak gitu kan ya. Dan perawatannya yang pasti harus gampang dulu, karena gue termasuk newcomer deh dalam urusan tanaman hias itu sendiri. Terus kalau ditanya belinya di mana, karena masih masa pandemi, gue selalu beli lewat online. Dan gue akan selalu cari toko-toko online itu yang nursery-nursery konvensional, bukan nursery yang modern seperti yang sekarang mungkin akun Instagramnya banyak banget bisa kita lihat, dan harganya luar biasa, cukup luar biasa, dan cukup buat gue kayak mundur untuk beli tanaman-tanaman di tempat seperti itu, karena kayaknya lumayan buat makan gitu kan ya. Tapi ada beberapa tanaman yang gue beli juga, ada 1 atau 2 tanaman yang gue beli dari nursery yang modern itu sendiri gitu loh kan ya, karena gue pengen tahu perbedaannya seperti apa dibandingkan nursery konvensional yang biasa gue beli. Nah, kalau beli di nursery konvensional itu sendiri, emang kita nggak bisa bohong ya, ada harga ada rupa. Dengan harga yang murah dan juga perawatan mereka yang kadang-kadang emang ala kadarnya digelar gitu aja di tempat mereka jualan tanaman itu sendiri gitu kan. Berbagai macam kondisi tanaman yang datang ke gue pada saat dipesan pun macam-macam. Ada yang mulai daunnya cuman 1 atau 2 helai aja, daunnya mulai kering, ada yang daunnya sobek, bolong-bolong, terus ada yang mulai akarnya sudah membusuk, ada yang malah nggak ada akarnya sama sekali. Kayak contohnya, beberapa koleksi fotos atau seri gading gue itu selalu gue beli dengan harga yang cukup lumayan murah banget, cuma beberapa ribu aja gitu loh kan ya. Tapi ya what do you expect dengan harga yang sekian ribu itu, dan yang datang itu dalam kondisi stek yang masih segar, jadi potongan-potongan siri gading yang masih segar tanpa ada akar sama sekali. Jadi gue harus berjuang untuk bisa menumbuhkan akarnya itu sebelum akhirnya gue tanam dalam media tanam ataupun pot yang mau gue jadikan rumah untuk si siri gading itu sendiri ya. Nah, kondisi yang bervariatif tadi itu, dari mulai yang daunnya kering, daunnya sobek segala macem, dan yang membusuk akarnya, memang jadi kondisi yang challenging banget. Dan ini justru jadi tantangan tersendiri buat gue, dan bakal berasa banget happy-nya kalau seandainya tanaman yang datang dengan kondisi yang cukup memprihatinkan tadi itu akhirnya berhasil gue rawat dan tumbuh sehat dan juga jadi cantik lagi sebagaimana mestinya. Ya, ada yang sukses tapi nggak banyak juga, nggak sedikit juga yang gagal akhirnya. Nanti gue bakal coba share juga tanaman-tanaman apa aja yang udah gue coba rawat tapi akhirnya gagal ya. Nah, karena jumlahnya di tempat tinggal gue juga sudah lumayan banyak, ada kurang lebih 30 tanaman yang gue punya selama 5 bulan ini, dan juga selama 5 bulan ini juga punya banyak banget pengalaman, dari mulai yang menyenangkan sampai yang stressful ngadepin tanaman-tanaman yang kok gue gak berhasil nih ya sama tanaman ini gitu kan ya. Dan gue kepengen banget sharing sama teman-teman yang punya hobi yang sama soal tanaman hias indoor, makanya gue coba untuk bikin konten video di YouTube channel gue lagi setelah sekian tahun mati suri kontennya, dan ngobrolin soal yang namanya tanaman hias itu sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sharing, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di kolom komennya juga. Dan gue langsung mulai berpikir nih, kira-kira topiknya apa yang pertama yang bakal gue bikin di video berikutnya. Tapi jangan lupa di subscribe dan kita sharing nanti di video berikutnya.